Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal Inspirasi. Dan pendengar, masih bersama dengan saya Citra. Kali ini kita sudah ada di Lintas Purwokerto Siang, masih di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Dan pendengar, kali ini kita sudah ada di acara siaran suara difabel yang tentunya akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan siang hari ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami. Beliau adalah Bapak Qodir. Beliau dari Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap. Dengan tema kita siang hari ini mengenai kolaborasi layanan disabilitas mental berbasis masyarakat. Untuk Anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silahkan tentunya atensi dengar Anda kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811 2540911. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Qodir. Selamat siang Mbak Citra. Iya, apa kabar nih Pak? Pagi hari ini sehat ya? Alhamdulillah kabar sehat. Mbak Citra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih, masih bisa berjumpa walau hanya lewat udara ini ya Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih. Baik Bapak, siang hari ini kita akan membahas mengenai kolaborasi layanan disabilitas mental berbasis masyarakat. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, Bapak bisa menjelaskan dulu nih terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, seperti apa nih? Monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pagi hari ini terima kasih Mbak Citra dan RRI Pro 1 Purwokerto sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing, diskusi, bincang-bincang ringan terkait dengan topik pada pagi hari ini tentang kolaborasi layanan disabilitas mental berbasis masyarakat. Kenapa tema pagi hari ini tentang kolaborasi layanan disabilitas mental? Karena memang sejatinya terkait dengan disabilitas mental atau orang dengan gangguan kejiwaan ini tidak bisa kita tangani secara sendirian, tetapi butuh kolaborasi semua pihak sehingga saudara-saudara kita disabilitas mental ini benar-benar beliau bisa kembali pulih seperti sedia kala layaknya manusia seperti biasa, sehingga harapannya dengan kolaborasi itu teman-teman kita itu disabilitas mental bisa menjalani hidupnya layaknya seperti orang-orang pada umumnya, begitu Mbak. Oke. Baik. Kemudian terkait dengan rumah pelayanan sosial disabilitas mental atau Martani di Cilacap sendiri ini seperti apa sih Pak? Barangkali ada pendengar yang juga masih belum terlalu paham nih mengenai hal tersebut. Ya, terima kasih. Kami sehari-hari di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap ini merupakan di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami di RPSDM Martani melayani 80 orang disabilitas mental atau ODGJ dari berbagai macam penjuru, khususnya di wilayah Banyumas Raya yang meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, tapi juga ada juga beberapa yang dari Jawa Barat ya, dari Pangandaran, dari Banjar, gitu. Kami memberikan pelayanan bagi disabilitas mental atau ODGJ mereka yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis. Jadi pelayanan medis dulu. Jadi kalau ada orang dengan gangguan jiwa yang mungkin kita lihat di lingkungan sekitar ya, di masyarakat itu yang masih di jalan-jalan itu harusnya bagaimana? Mereka dirujuk dulu ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan dari dokter jiwa. Baru setelah kondisinya stabil dan tidak gaduh gelisah, baru nanti akan mendapatkan rekomendasi dari psikiaternya apakah yang bersangkutan dirujuk ke panti atau ke rumah pelayanan sosial untuk mendapatkan rehabilitasi sosial di tempat kami, atau sudah cukup bisa dibawa pulang karena kondisinya sudah cukup membaik gitu. Oke, baik. Kemudian jadi ini kan memang salah satu pelayanan khususnya untuk ini ya disabilitas mental sendiri ya Pak ya. Baik, kemudian orang dengan gangguan jiwa. Iya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan nih Pak yang dilakukan di Martani sendiri nih Pak, kegiatan rutin harian yang dilakukan untuk bisa memulihkan ya atau
Ini seperti apa saja nih Pak kegiatan rutinan? Ya, kalau di tempat kami di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Madani tentunya kebutuhan dasar kita penuhi ya, sandang, pangan, papan ya. Mereka kita penuhi ya. Mereka masuk ke tempat kami mendapatkan pakaian yang sesuai dengan pakaian yang kita sediakan ya. Ada pakaian harian, pakaian olahraga, kemudian ada makanan tentunya yang sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh ahli gizi ya, 3 kali sehari. Kemudian juga tempat tinggal, artinya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kita kan ada standar pelayanan minimal yang harus kita berikan. Dan semua layanan yang ada di tempat kami itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Gitu. Kemudian selain itu, tadi kebutuhan dasarnya ada kegiatan-kegiatan tentunya. Ada bimbingan rehabilitasi sosial, kemudian bimbingan keagamaan, bimbingan keterampilan, bimbingan kesenian, itu untuk membekali mereka-mereka ODGJ tadi, orang dengan gangguan kejiwaan atau disabilitas mental itu, untuk bisa mandiri kelak setelah mereka selesai mendapatkan pelayanan di tempat kami, begitu Mbak Citra. Oke, baik. Jadi tadi disampaikan ada berapa banyak kuotanya Pak untuk bisa menampung para disabilitas mental sendiri Pak? Ya, di tempat kami saat ini yang di Martani itu 80 orang. Dan saat ini, detik ini, yang sudah yang masih nunggu antrian daftar ya, sudah daftar itu ada 38 orang pengen masuk ke tempat kami. Oke, baik. Baik, kemudian terkait dengan penyembuhan ini Pak. Untuk penyembuhannya sendiri sebenarnya memakan waktu berapa lama sih Pak? Kalau tadi kita lihat kan hanya ada 80 kuota saja. Dan tadi sudah ada waiting list yang menunggu itu sekitar 38 orang. Ini bagaimana nih Pak cara mengatur itu semua? Ya, sebenarnya kita tidak dibatasi waktu ya. Paling cepat itu kondisi dengan orang dengan gangguan kejiwaan yang sudah cukup baik itu paling 6 bulan masuk ke tempat kami itu bisa pulang. Tapi ya biasanya 6 bulan sampai 1 tahun bisa pulang. Tapi kendalanya lagi-lagi bahwa ketika mereka itu teman-teman disabilitas mental sudah kondisinya cukup baik, keluarga yang tidak siap, lingkungan yang tidak siap menerima untuk kembali ke masyarakat, sehingga waiting list-nya tadi cukup banyak. Harusnya teman-teman yang 80 ini dalam 1 tahun bisa mobilitas keluar ya, untuk bisa digantikan yang baru, tetapi karena kesiapan lingkungan, keluarga dan stakeholder terkait ini, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ayo kita kolaborasi. Ya, kolaborasi itu kan istilahnya kerja bareng ya, kerja bareng untuk bersama-sama menangani ODGJ ini gitu. Tidak hanya cukup di Pangsi, tapi bagaimana agar nanti kembali ke masyarakat itu peran-peran stakeholder terkait itu memang benar-benar bisa dimanfaatkan gitu Mbak. Oke, baik. Kemudian tadi masing-masing sebenarnya masalah terberat nih Pak. Ini yang biasanya paling lama untuk proses penyembuhannya sendiri nih apa nih biasanya Pak? Masalah-masalah orang-orang yang masuk ke sana nih Pak? Macam-macam ya Mbak. Latar belakang permasalahannya dihadapi penerima manfaat ya, istilah kami namanya penerima manfaat. Ya, penerima manfaat. Penerima manfaat itu latar belakangnya ada masalah percintaan juga ada, masalah trauma dengan masa lalu dia pernah putus cinta, begitu juga pernah ada masalah pekerjaan juga ada. Tinggal kami di Panti mencoba untuk memulihkan ya kondisi-kondisi traumatik yang mereka alami itu. Kita mulai menyadarkan bagaimana agar mereka bisa kembali untuk menjalani hidup normal kembali gitu. Kalau mungkin kemarin-kemarin dia sudah ada gangguan itu, kemudian halusinasi dan sebagainya. Kita coba menyadarkan dengan berbagai cara, diantaranya melalui bimbingan sosial, bimbingan keagamaan, itu jadi penting. Terutama kalau yang Muslim, ya kita ada pembimbing agama Islam, yang Nasrani juga kita datangkan Pak Pendeta yang kemudian memberikan bimbingan-bimbingan secara keagamaan begitu Mbak Citra.
Oke, baik. Baik, kemudian sebenarnya Bapak salah satu penyembuhan ya khususnya untuk disabilitas mental ini sendiri kan sebenarnya barangkali support dari orang-orang yang ada di sekitar mereka sendiri ya Pak ya. Bagaimana sih Pak sebenarnya peran serta keluarga sendiri dalam menangani penerima manfaat ini sendiri Pak? Keluarga menjadi hal yang sangat penting ya untuk memberikan proses penyembuhan ini ya. Jadi dukungan keluarga ini kita memang benar-benar dorong, karena mustahil kami di dalam panti sudah memberikan motivasi cukup maksimal, tetapi keluarga tidak bisa mendukung. Ini yang kemudian jadi persoalan kita, sehingga kami ketika ada keluarga datang menjenguk begitu ya, kita sampaikan bahwa tidak perlu malu gitu loh, bahwa kita punya anggota keluarga yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Oke, nggak apa-apa. Memang sudah begitu, tinggal bagaimana kita sebagai anggota keluarga memberikan dukungan. Dan ketika para ODGJ ini diberikan dukungan secara maksimal, baik secara individu maupun secara lingkungan ya, dari keluarga inti maupun masyarakat, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu, Mbak Citra. Oke, baik. Baik, kemudian Bapak terkait dengan pengobatan sendiri nih Pak, kalau di Martani sendiri, ini sebenarnya pengobatan-pengobatannya seperti apa sih Pak yang barangkali selalu dilakukan atau diarahkan kepada para penerima manfaat sendiri agar tentunya mereka ini bisa kembali normal kembali nih Pak? Jadi kita tetap menggunakan metode medis ya. Jadi rehabilitasi kita selain rehabilitasi sosial juga rehabilitasi medis. Artinya kita tetap bekerja sama dengan pihak rumah sakit sebagai lembaga yang menyediakan obat-obatan. Jadi ODGJ ini atau orang disabilitas mental ini, mereka untuk bisa mengembalikan kondisi seperti awal memang harus tidak boleh putus minum obat. Artinya di tempat kami di panti pun memastikan bahwa mereka ini setiap hari mengkonsumsi obat. Jadi pagi dan sore. Jadi dipastikan obat-obat itu dikonsumsi, diminum gitu ya. Nah, sehingga selama setahun, ada yang setahun, ada yang kurang dari setahun, mereka tinggal di panti itu nggak ada masalah gitu loh. Sehingga tidak ada gejala-gejala yang aneh, karena memang kami memastikan obat yang dari rumah sakit benar-benar diminum dan masuk ke dalam tubuh mereka. Itu fungsinya kan untuk ngontrol kondisi penerima manfaat ya. Ketika dia dalam kondisi tidak stabil, maka ada obat. Kan ada beberapa obat yang fungsinya kan macam-macam ya. Nah, di situ kadang dinaikkan, kadang diturunkan gitu, sesuai dengan resep yang diberikan oleh psikiaternya gitu, Mbak. Oke, baik. Termasuk juga ketika nanti kembali ke masyarakat, ini lagi-lagi kendalanya seringkali keluarga tidak bisa menjamin bahwa obat itu dikonsumsi oleh disabilitas mental. Itu dia. Kemudian kembali Pak mengenai obat tadi ya. Misalnya nih si penerima manfaat ini sudah kembali ke keluarganya karena sudah dinyatakan sehat dan dia harus terus mengkonsumsi obat. Kalau obat itu tidak dikonsumsi, apakah itu akan membuat mereka sendiri bisa kembali lagi nih Pak menjadi disabilitas mental? Iya, malah lebih parah lagi ya. Ini beberapa kejadian yang kita amati. Kenapa kok setelah mereka penerima manfaat pulang dari tempat kami kondisinya sudah cukup baik ya, kan 99% jika kondisinya membaik ya. Tapi setelah 3 bulan sampai 6 bulan di rumah, tiba-tiba kami mendapatkan kabar yang bersangkutan itu ngamuk gitu ya, ngamuk. Bahkan sempat terakhir kemarin ada kasus membakar rumahnya dibakar gara-gara dia kondisinya sudah tidak stabil. Dan usut ternyata obatnya memang tidak dikonsumsi lagi ketika dia sudah di rumah gitu. Sehingga
kami meminta kepada seluruh pihak ya, termasuk dalam hal ini pihak puskesmas dalam ini yang sebagai pendamping di tingkat kecamatan ya, memastikan para ODGJ itu sehat secara jiwanya. Kemudian juga dari pihak desa mungkin juga bisa menyiapkan kader-kader untuk bisa memberikan pendampingan kepada mereka gitu, mendampingi keluarganya dan mendampingi disabilitas mental itu, memastikan obat itu benar-benar dikonsumsi dengan baik biar kondisinya tetap stabil gitu. Oke, baik. Jadi bagaimana nih Pak kalau menurut Pak Qodir sendiri ya, peran atau support yang baik selaku keluarga ataupun mungkin orang-orang terdekat ya di sekitar penerima manfaat ini agar bisa tentunya membantu mereka untuk bisa lekas pulih, ini seperti apa nih Pak? Yang pertama, kita di beberapa tempat baik di Banyumas maupun di Cilacap pernah melaksanakan ini ya. Jadi kita membuat semacam komunitas atau paguyuban keluarga dengan gangguan disabilitas ya. Mereka kita dampingi, kita kumpulkan dalam sebuah kegiatan begitu, memberikan supporting, memberikan dukungan kepada keluarga, dan di situ ada pendamping ya, ada kader-kader kesehatan jiwa. Dan kita berkolaborasi dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan, dengan perangkat desa, itu untuk memfasilitasi agar ada pertemuan-pertemuan rutin, biar mereka itu merasa tidak diasingkan ya, tidak dikucilkan. Karena selama ini keluarga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa itu merasa terkucilkan, tidak dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas sosial. Sehingga kami mencoba bagaimana agar mereka, baik itu yang disabilitas mental maupun anggota keluarganya, terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, begitu Mbak Citra. Oke. Jadi memang sebenarnya peran serta dari keluarga ataupun orang-orang terdekat untuk bisa mensupport si penerima manfaat ini sehat ini sangat besar sekali ya Pak. Betul. Karena mereka tidak ya. Ya. Karena termasuk ya. Silakan Bapak. Ya, termasuk juga melibatkan penerima manfaat ya disabilitas mental itu dalam kegiatan-kegiatan produktif ya. Desa nanti bisa memfasilitasi melalui dana desa misalkan. Ini juga saya sampaikan juga bahwa saya kemarin pernah ketemu dengan beberapa pendamping desa menyampaikan bahwa ada kegiatan yang berasal dari dana desa itu 40% untuk ketahanan pangan. Nah, misalkan 40% itu juga bisa melibatkan para penyandang disabilitas itu terlibat dalam kegiatan ketahanan pangan, itu luar biasa gitu loh. Oke, benar sekali. Jadi memang sebenarnya mereka tuh butuh sekali dukungan untuk itu ya Pak ya, dan butuh barangkali tidak dikucilkan setelah itu begitu ya Pak ya. Betul. Diberikan kesempatan, barangkali seperti itu lebih tepatnya. Diberikan kesempatan untuk bisa bermasyarakat dengan yang lain. Seperti itu Pak? Ya, di tempat kami ya, di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani, mereka kita assessment, mereka punya keahlian apa sih? Oh, saya punya keahlian peternakan, saya punya keahlian pertukangan, saya punya keahlian membatik. Sehingga kita kembangkan kreativitas itu, dan kelak ketika mereka itu sudah kembali ke masyarakat, harapannya kreativitas yang dulu kita kembangkan ini bisa dilanjutkan di masyarakat dengan support, dengan dukungan desa maupun stakeholder yang ada di lingkungan itu gitu, Mbak Citra. Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang pada kesempatan siang hari ini ingin ikut bergabung bersama kami ya untuk bertanya atau sharing-sharing, boleh silakan bersama dengan Bapak Qodir nih dari Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap terkait dengan kolaborasi layanan disabilitas mental berbasis masyarakat. Silakan di 6323336 atau di 081125409111. Dan Pak Qodir, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak lebih lanjut. Ya. Selamat datang
di era digital RRI. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Citra. Tentunya dalam acara siaran suara difabel ya, masih akan terus kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan Bapak Kodir dari Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap terkait dengan kolaborasi layanan disabilitas mental berbasis masyarakat. Kembali kita sapa dulu narasumber kita siang hari ini. Halo Pak Kodir. Ya, Mbak Citra. Dan Pak Kodir, sebelum kita lanjut Pak, ini sudah ada yang gabung melalui WhatsApp. Kita baca dulu ya Pak. Oke, siap Mbak. Iya, baik. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Esa dari Pekuncen. Terima kasih Bapak sudah memfasilitasi ODGJ di wilayah Puskesmas Pekuncen 1 untuk rehabilitasi di panti tempat Bapak bertugas. Pak Kodir, saya mohon supportnya Bapak untuk bisa menggandeng atau mengkoordinasikan dengan Dinsos Banyumas atau Pemda untuk mensupport desa untuk membuat kader jiwa di desa-desa nih Pak. Karena kan Bapak sering bertemu dengan teman-teman yang memiliki kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Terima kasih Bapak atas informasinya. Ini barangkali hanya memberikan masukan saja nih ya Pak ya, dan mengapresiasi Pak Kodir sendiri. Barangkali monggo bisa ditanggapi Bapak. Ya, terima kasih Mas Esa ya dari Pekuncen. Terima kasih Mas Esa. Saya pernah diundang oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam rangka pembahasan tentang TPKJM. Jadi tim penanganan kesehatan jiwa masyarakat. Jadi tim TPKJM itu adalah beberapa stakeholder tergabung dalam sebuah tim dalam rangka penanganan kesehatan jiwa masyarakat. Jadi memang sudah ada roadmap ya. Jadi sudah ada roadmapnya. Jadi sudah ada perencanaan jangka panjang itu kira-kira penanganan kesehatan jiwa itu mau kemana begitu ya. Dan itu sudah melibatkan semua pihak, termasuk dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian ada Satpol PP, kemudian dari pihak kepolisian. Nah, itu yang sudah kita komunikasikan. Tinggal nanti kita coba, memang nggak bisa ya serta-merta kemudian mereka gabung bareng-bareng gitu kan. Tentunya mereka juga punya program masing-masing, tapi kita coba bagaimana terkait dengan kesehatan jiwa atau ODGJ ini memang benar-benar menjadi perhatian gitu ya. Dan kemarin alhamdulillah ketika Pak Asisten Kesra yang menyampaikan itu, beliau mendukung sekali terkait dengan penanganan ODGJ ini, dan mudah-mudahan dengan perbincangan atau pertemuan kita itu nanti bisa membuahkan hasil, termasuk tadi harapannya Mas Isa ada kader-kader yang berasal dari desa ya, karena memang ODGJ rata-rata kan memang berasal dari desa, sehingga mereka akan menjadi pendamping desa atau pendamping ODGJ ini. Dan insya Allah nanti kita akan terus komunikasikan Mas Isa dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, biar ada titik temu, tidak bekerja sendiri-sendiri. Betul. Begitu. Oke, sudah cukup jelas ya ini mudah-mudahan untuk Mas Esa yang ada di Pekuncen. Baik, kemudian Pak Kodir nih menyambung tadi dari pertanyaan dari Mas Esa sendiri nih Pak. Sebenarnya sejauh ini nih Pak terkait dengan peran pemerintah sendiri terhadap Martani sendiri seperti apa sih Pak? Untuk peran pemerintah, kami sendiri kan memang punya pemerintah ya. Jadi Martani sendiri panti di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kami di semua kegiatan yang kami laksanakan di RPSDM Martani itu bersumber dari dana pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi operasional kita semuanya berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan supporting kami di provinsi sudah cukup maksimal ya. Artinya memang ketika ODGJ yang berasal dari masyarakat kemudian menjadi penerima manfaat di dalam panti kami, ketika mereka tidak memiliki jaminan kesehatan ya BPJS, maka itu bisa dijaminkan melalui jaminan kesehatan PBI melalui provinsi. Jadi alokasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau mereka tidak punya BPJS, gitu.
Kan selama mereka menjadi penerima manfaat dalam panti, maka semua layanan jaminan kesehatan itu di-cover oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ketika dia tidak punya BPJS. Tetapi ketika dia sudah dijamin oleh BPJS melalui PBI pusat misalkan, karena mereka masuk dalam kategori keluarga miskin, masuk dalam DPKS itu, ya jadi semua jaminan kesehatan, layanan kesehatan itu dijamin oleh pemerintah melalui APBN itu, Mbak Citra. Oke, baik. Jadi itu peran pemerintah sendiri ya Pak terkait dengan teman-teman ya untuk disabilitas mental sendiri. Baik. Dan ya, gimana? Mungkin saya nambah juga. Boleh, silakan. Kaitannya dengan pasca ODGJ atau disabilitas mental ini selesai mendapatkan layanan di panti, kan mereka kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat. Sesuai dengan amanat undang-undang pemerintahan daerah itu, kalau urusan sosial di dalam panti itu kewenangannya pemerintah provinsi. Tapi urusan sosial yang di luar panti itu kewenangannya kabupaten kota. Sehingga ketika persoalan sosial dalam hal ini mungkin ODGJ tadi sebenarnya tidak bermasalah ketika kondisinya stabil, kondisinya normal, itu nggak bermasalah. Sehingga mereka bisa diberdayakan melalui kegiatan-kegiatan padat karya, ada proyek-proyek pembangunan desa, itu bisa terlibat gitu. Dan saya mohon memang pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun pemerintahan desa, tadi saya sampaikan Mbak Citra, ada 40% alokasi dana desa itu bisa untuk ketahanan pangan, ayo gandeng mereka bisa kok. Misalkan kayak di tempat kami ya, di panti itu kita punya kandang untuk pemeliharaan hewan ternak, itu mereka bisa ngopeni dia, membesarkan hewan-hewan itu bisa. Gitu Mbak Citra. Oke, baik. Jadi itu tadi sekilas ya yang perlu kita ketahui juga terkait dengan pelayanan khususnya di Martani Cilacap sendiri. Baik, kemudian Bapak ini terkait dengan penerima manfaat sendiri nih Pak. Kalau penerima manfaat ini dikategorikan sudah memiliki kesehatan mental yang cukup terganggu begitu misalnya Pak. Cukup agak bahasa sakitnya mungkin betul sekali meresahkan. Ya, ini kira-kira untuk penanganan dia, apakah dia benar-benar bisa sembuh total, dan penanganan seperti apa sih Pak yang tentunya dilakukan oleh Martani sendiri Pak? Kalau di dalam panti, ketika kondisi penerima manfaat sudah melihatkan gejala-gejala mungkin gelisah, gaduh, matanya memerah gitu ya, sementara kita isolasi dulu, kita isolasi ke ruangan sendiri. Khawatirnya apa? Nanti kalau mereka digabung dengan teman-teman, dia bisa melukai temannya kalau dia tidak sadar ya. Akhirnya kita tempatkan di kamar sendirian sampai kita lihat, kita pantau perkembangannya, kondisinya bagaimana. Kalau misalkan masih gaduh, gelisah, kita konsultasi ke dokter. Dok, ini misalkan kondisinya begini, obat yang ini tolong dinaikkan gitu ya. Kan ada beberapa obat tadi saya sampaikan ya, untuk mengurangi tensi sarafnya itu kan memang ada beberapa obat yang memang berdasarkan resep dokter ya. Akhirnya kita berikan sehingga kondisinya bisa normal kembali. Itu kalau di dalam panti. Kalau di luar panti, biasanya kan masyarakat pada takut tuh ya, melihat disabilitas yang kondisinya udah gaduh, gelisah gitu ya. Sehingga ya segera cepat-cepat misalkan kontak petugas puskesmas. Biasanya di puskesmas itu ada perawat yang khusus menangani perawat jiwa, pasien jiwa gitu. Di setiap puskesmas itu ada Mbak Citra. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di puskesmas itu ada perawat yang khusus menangani pasien kejiwaan. Sehingga kalau ada masalah yang kaitannya dengan orang dengan gangguan kejiwaan, kok kondisinya stabil, tiba-tiba tidak stabil, segera kontak perawat di puskesmas terdekat gitu. Oke, baik, terima kasih sekali nih Bapak. Baik, ini sudah ada yang gabung juga nih Pak Qadir, kita baca dulu ya Pak.
Iya, selamat siang Mbak Citra, selamat siang narasumber. Ini dari Ibu Tuti yang ada di Purwokerto. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada syarat-syarat khusus nih jika ingin bergabung di Martani sendiri? Terima kasih, mohon jawabannya. Syarat khususnya tidak ada ya. Yang jelas pasien sudah dirujuk di rumah sakit jiwa atau poli jiwa. Kalau di rumah sakit Banyumas, berarti nanti sudah mendapatkan perawatan di poli jiwa di rumah sakit Banyumas. Kemudian setelah itu kan ada rekomendasi dari dokter spesialis ya kejiwaan. Baru apakah yang bersangkutan nanti mau dirujuk ke panti? Kalau mau dirujuk ke panti, berarti nanti tinggal melengkapi beberapa persyaratan, diantaranya SKTM, surat keterangan keluarga miskin. Karena memang kami secara tugas pokok dan fungsinya memang untuk dari keluarga miskin ya, dari keluarga miskin. Nah, nanti ada surat keterangan dari pihak desa itu. Kemudian ada KTP dan BPJS itu aja. Terus satu lagi lupa, harus sudah vaksin 1-2. Oh, oke. 1-2 sudah. Kalau mah kita harapkan sudah booster ya, tapi kalau misalkan boosternya belum bisa ya paling tidak 1-2 ya. 1-2 sudah dilaksanakan. Itu sudah ketentuan kan memang. Oke, baik. Baik, ini Pak Qodir, ini sebenarnya cukup menarik sekali ya perbincangan kita pada siang hari ini. Tapi sayang sekali waktunya juga sudah sangat mepet. Barangkali yang terakhir nih Pak, harapannya ke depan terkait dengan layanan disabilitas mental itu apa? Dan juga barangkali himbauan untuk masyarakat mengenai penyandang disabilitas mental yang ada di sekitar kita nih seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Citra. Harapan saya terkait dengan orang dengan gangguan kejiwaan atau disabilitas mental ini, ayo kita bareng-bareng berkolaborasi dalam rangka apa, mewujudkan kemandirian ODGJ atau disabilitas mental ini kembali hidup normal layaknya manusia seperti biasa, sehingga semua pihak mendukung kemandirian ODGJ ini secara mandiri bisa terlibat secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Dukungan semua pihak ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga motivasi dan semangat mereka itu akan semakin meningkat manakala ada dukungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah maupun semua pihak yang ada di desa itu. Itu Mbak Citra. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih Pak Qodir atas waktu dan juga informasinya siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Qodir. Terima kasih Mbak Citra. Iya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian tadi ya acara siaran suara difabel edisi hari ini, hari Sabtu 11 Juni 2022 bersama dengan Bapak Qodir Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap terkait dengan kolaborasi layanan disabilitas mental berbasis masyarakat. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi cukup menambah informasi kita juga ya terkait dengan layanan penyandang disabilitas mental Martani di Cilacap.